猖狂的，却都以宠为名。就应验的边荒吧。他于绝望中怒起，算老几？ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian di awal bulan Februari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Cihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 254. Yang mana pada Perfect World episode 254 ini menceritakan Cihao yang mengejutkan semua orang lagi dengan pencerahan Dao Agungnya yang baru. Dan Cihao akan membagikan sebuah teknik kepada semua jenius demi kepentingan 9 langit 10 bumi. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat jika para jenius dipersilahkan memilih satu tempat latihan dan segera mulai berkultivasi. Dan terlihat jika di tempat ini banyak gunung dengan kekuatan spiritual yang melimpah. Kemudian terlihat orang-orang dari keluarga Jin pun menuju satu gunung yang sudah mereka pilih untuk senior mereka, yaitu Jinzan. Dan mereka mengusir orang-orang yang tidak berkepentingan. Akan tetapi Xiao pun langsung berdiri di tempat tertinggi di tempat ini. Yang mana semua orang terkejut menyadari jika ternyata orang ini adalah Huang. Tak lama setelah itu pun, Jinzan dan Wangxi tunangannya itu sudah sampai di tempat ini juga. Di sini Jinzan mengatakan jika dia sudah mendengar tentang prestasi Huang yang luar biasa dalam pertempuran. Dan Jinzan pun meminta berlatih bersama jika ada kesempatan. Namun Xiao hanya mengatakan jika mau bertarung tinggal bertarung saja dan tidak usah mengatasnamakan kesempatan. Kemudian ketiga petugas seleksi pun datang dan mengatakan jika anak muda yang punya semangat memang bagus. Namun saat ini kultivasi adalah yang terpenting. Dan mereka bertanya kenapa Jinzan tidak mencari tempat berharga sendiri agar tidak membuang-buang waktu. Yang mana terlihat mereka langsung pergi dan mencari yang lebih lemah untuk bisa ditekan. Setelah itu mereka memperhatikan tempat yang ternyata sudah dipilih oleh Cao Yuseng dan Tai Yin Yutu. Dan terlihat anak buah Jinzan ini berusaha menyerang mereka berdua. Akan tetapi dengan cepat, Xiao langsung melindungi dua sahabatnya ini. Kemudian ketiga tetua itu datang lagi dan mengatakan jika tempat ini adalah sisa-sisa terakhir dari nadi leluhur Ancient Immortal. Dan mereka meminta agar semua jenius ini segera berlatih. Kemudian Xiao sadar jika sudah saatnya dirinya mengamati kitab batu giok yang sebelumnya didapat di makam alam. Karena hanya setelah mencapai ranah Void Daulah baru bisa membuka kitab ini. Dan Xiao yakin jika di era ketika hukum Dao Langit dan Bumi lengkap, isi kitab ini sangatlah gemilang. Terlihat kekuatan yang sangat besar muncul setelah Xiao membuka kitab batu giok tersebut. Dan melihat itu pun para tetua ini tahu jika ini adalah kitab immortal. Yang mana kitab ini adalah warisan api abadi dari ahli puncak era Ancient Immortal. Bahkan sudah bertahun-tahun berbagai klan dan keluarga besar menghabiskan tenaga, serta dengan harta tak terhitung pun sulit mendapatkan kitab immortal ini. Namun ternyata kitab ini bisa muncul di tangan Huang. Akan tetapi bagi Cao Yuseng, dirinya sudah terbiasa melihat keajaiban pada Xiao. Dan terlihat jika teman-teman Xiao pun juga senang melihat hal tersebut. Sementara Wangxi dan Jinzan sangat terkejut melihat itu. Di sini pun Xiao tidak menyangka jika peri seperti Wangxi ternyata punya hobi mengintip. Namun jika Wangxi mau memberikan teknik penenang kekacauan sebagai pertukaran, maka Xiao tidak akan keberatan membiarkan Wangxi melihat kitab tadi beberapa kali lagi. Jinzan pun mengatakan jika klan Jin miliknya juga memiliki beberapa kitab kuno lainnya, dan apakah Huang mau melakukan pertukaran. Di sini Xiao mengatakan jika beberapa hari lalu dirinya berkesempatan bertemu Jin Taijun, yang mana meski dia sudah tua, namun dia masih sangat bersemangat dan perkasa. Maka dari itu Xiao sangat tertarik dengan teknik rahasia klan Jin untuk melatih tulang dan otot. Dan jika klan Jin bersedia menukar dengan kitab itu, maka Xiao juga akan bersedia. Mendengar itu pun Jinzan tampak marah karena meskipun banyak orang yang mengincar teknik leluhur keluarga Jin, namun tidak ada yang selancang Xiao. Di sini pun tetua klan Tuwugu langsung menghentikan mereka karena di saat seperti ini mereka masih saja berkelahi.
Dan bagi Jinsan, siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Terlihat para jenius ini mengeluarkan aura kekuatan mereka masing-masing saat mulai berkultivasi. Sementara Si Hao merasa jika sejak awal dirinya bertanya-tanya mengapa benih dao, benih iblis, dan benih abadi masing-masing berbeda namun semuanya disebut benih. Namun setelah mengamati kitab immortal ini, barulah Si Hao mengerti bahwa sebutan ini ternyata sangat tepat. Karena kultivasi Ancient Immortal berpusat pada benih abadi dan tubuh fisik menjadi tanahnya. Yang mana semakin dalam benih abadi berakar ke dalam, maka semakin kuat pula hukum dao dan energi abadi yang terkondensasi darinya. Sedangkan di masa kini, benih abadi hanya dianggap sebagai sarana untuk terhubung dengan dao agung langit dan bumi. Yang mana ini benar-benar keliru karena masih perlu memperdalam hubungan antara benih abadi dengan tubuh fisik. Namun untungnya, Si Hao mendapatkan kitab tersebut. Karena jika tidak, maka konsekuensinya tidak bisa dibayangkan jika Si Hao terus meraba-raba secara asal-asalan. Di sini pun terlihat jika para jenius ini mulai mendapatkan pencerahan dao mereka masing-masing. Melihat itu pun, ketiga tetua ini mengakui jika mereka semua adalah para jenius di antara manusia. Karena dalam waktu sesingkat ini, mereka sudah bisa menggerakkan resonansi dao agung dan sudah mulai membuahkan hasil. Kemudian mereka dikejutkan saat Si Hao mulai menggerakkan resonansi dao agungnya. Karena di sini muncul naga dan fonik sebagai lambang kekuatan. Sementara Wangxi dan Jinsan semakin tidak terima melihat pencapaian besar Si Hao tersebut. Ketiga tetua ini pun tidak percaya jika Si Hao benar-benar menanamkan akar fondasi jalan immortal ke dalam dirinya sendiri. Bahkan setiap langkah yang Si Hao tempuh adalah jalan yang tidak pernah dilewati orang sebelumnya. Sementara Si Hao menyadari jika kitab ini sangat mendalam, yang mana dao agung lebih baik ditempuh bersama-sama daripada sendirian. Dan karena kegelapan akan datang, maka semua orang harus saling membantu. Maka dari itu Si Hao pun bersedia membagikan kitab ini kepada mereka semua untuk dipelajari bersama. Di sini Jinsan merasa Si Hao sudah gila karena warisan ilmu itu sama berharganya dengan nyawa. Terlihat Si Hao pun mulai membagikan isi kitab immortal tersebut kepada semua jenius di tempat ini. Di sini Cao Yuseng dan yang lainnya tidak menyangka jika ternyata ini bisa juga membantu mereka yang berlatih hukum masa kini. Sementara Zixian sadar jika Huang memiliki visi yang luas. Dan Si Hao hanya berharap jika jauh setelah ini, semoga mereka semua masih ada. Setelah itu pun diceritakan jika 1 tahun sudah berlalu. Dan ketiga tetua ini mengatakan jika waktu 1 tahun telah tiba. Serta pergi ke perbatasan kali ini adalah perjalanan hidup dan mati. Yang mana uji tanding hari ini bukan untuk menentukan peringkat, melainkan untuk membuktikan dao. Dan hanya yang memiliki hati dao paling kokoh, serta 100 orang dengan tekad bertarung paling kuat, berhak mewakili 9 langit dan 10 bumi untuk berperang. Kemudian tetua keluarga Ji meminta maju ke depan untuk membuktikan dao bagi pemuda yang ingin pergi ke perbatasan. Di sini pun semut kecil maju bertanding sambil bertanya, apakah dalam pertempuran Ancient Immortal, ayahnya tewas di tangan leluhur kuno Anlan. Dan tetua keluarga Ji membenarkan itu, namun ayah semut kecil ini juga melukai Anlan dengan parah dalam pertempuran itu. Mendengar itu pun, semut kecil semakin bersemangat untuk pergi ke perbatasan, karena daonya adalah dao pertempuran ekstrim. Sebab pria yang lahir di antara langit dan bumi tidak mungkin melewatkan pertempuran paling gemilang ini. Setelah itu petapa Jigu yang maju sambil mengatakan jika dia mendengar bahwa dalam pertempuran Ancient Immortal ada Immortal King yang tewas di tangan pengkhianat. Tetua klan Tuogu pun memberitahu jika orang yang dimaksud adalah Immortal King Wuzong dan Immortal King Lun Hui yang sepanjang hidup tidak terkalahkan. Namun mereka diserang diam-diam oleh pengkhianat dari bangsa sendiri dan akhirnya orang itu mati dengan penuh penyesalan. Di sini petapa Jigu memberitahu jika daonya adalah dao pencari kebenaran. Dan dia ingin melihat siapa sebenarnya yang mengkhianati dunia mereka di masa lalu. Setelah itu Jinsan maju dan mengatakan jika daonya adalah meniru Yang Mulia Wuzong dan menempuh dao tidak terkalahkan. Setelah itu pun Tianzi maju dan mengatakan jika dao miliknya adalah dao penindasan tak terkalahkan. Kemudian Ziyi maju dan memberitahu jika daonya adalah menghancurkan semua musuh. Chen Hao yang tidak mau kalah pun juga maju dan memberitahu jika daonya adalah melindungi keluarga. Sementara Cao Yuseng maju dan hanya mengatakan jika gurunya memberitahu bahwa Cao Yuseng akan dikubur orang, yang mana mungkin itu akan terbukti di perbatasan. Setelah itu pun Tai Yin Yutu terlihat juga memenangkan pertarungan. Dan dia mengatakan meski dirinya tidak mengerti apa itu dao agung, namun dia hanya tahu kemanapun Si Hao dan teman-temannya pergi, maka Tai Yin Yutu juga akan ikut ke sana.
Setelah itu Jinsan meminta anak buahnya untuk menguji seberapa hebat Huang. Di sini pun anak buah Jinsan itu mengatakan kenapa saat waktunya pembuktian diri Huang masih tidak berani muncul. Atau mungkin setelah berlatih 1 tahun dia tidak mendapatkan kemajuan sama sekali. Akan tetapi di sini Xiahou mengeluarkan dao agungnya yang mengejutkan semua orang. Di sini pun para tetua ini merasakan jika darah Xiahou sekarang seperti cairan emas dan terlahir kembali dengan darah baru. Yang mana para tetua ini sadar jika sebelum berangkat ternyata Xiahou menyelesaikan transformasi lagi. Di sini terlihat jika Xiahou mulai mengacungkan jarinya ke arah anak buah Jinsan tersebut. Dan di sini tetua keluarga Wei bertanya bagaimana dengan Dao Huang ini. Sambil menyerang anak buah Jinsan ini, Xiahou teringat perkataan semut tanduk langit dewasa. Apakah Xiahou masih akan bertarung jika suatu hari nanti semua yang ada di dunia ini binasa serta menjadi sunyi dan senyap? Kemudian Xiahou teringat perkataan Dewi Wilau jika suatu hari nanti, meski Xiahou tidak terkalahkan di dunia, namun hanya bisa berdiri sendirian di atas sungai waktu. Dan bagaimana perasaan Xiahou saat menoleh ke masa lalu hanya ditemani Dao Agung. Xiahou juga teringat perkataan Ye Tiandi jika dia ingin melihat Xiahou di pertempuran itu. Kemudian di sini Xiahou mengatakan jika daunnya adalah memenggal semua musuh dari masa lalu dan masa depan. Terlihat semua orang pun terkejut mendengar dao agung milik Xiahou ini. Setelah itu pun, tetua klan Tuogu mempersilahkan 100 orang yang sudah terpilih untuk naik ke altar. Dan di sini, beliau langsung membuka portal untuk membawa mereka ke perbatasan tersebut. Di sini pun Xiahou teringat dengan Huo Ling-er, kedua orang tuanya, kakeknya, dan kakek patriark. Dan Xiahou hanya meminta mereka menunggu Xiahou kembali. Setelah itu pun terlihat jika ketiga tetua ini membawa 100 jenius tersebut ke kota dalam perbatasan kekaisaran. Kemudian mereka melihat jasad baru yang masih bisa dibawa pulang dari medan perang tidak kenal belas kasih itu. Yang mana para jenius ini hanya bisa menahan amarah melihat hal tersebut. Setelah itu pun Xiahou bertanya batang pohon apa di depan mereka itu. Di sini pun tetua keluarga Ji memberitahu jika ini berasal dari era Ancient Immortal, yaitu sebuah pohon abadi tertinggi yang ditinggalkan oleh roh leluhur terkuat alam ini setelah gugur dalam pertempuran. Dan petir hitam itu adalah kekuatan dari sang abadi wilayah asing yang hingga kini masih mengamuk. Mendengar itu pun, Xiahou langsung tahu jika roh leluhur ini adalah Dewi Wilau. Beliau juga menceritakan jika konon roh leluhur ini pernah sendirian menyerbu ke sisi lain dunia. Dan dia 9 kali masuk, 9 kali keluar, serta mandi dalam darah musuh. Yang mana itu membuat para dewa iblis wilayah asing ketakutan mendengar namanya. Namun sayangnya, di akhir era Ancient Immortal, para ahli kuat alam ini semakin berkurang. Kemudian orang ini bangkit dalam keputusasaan dan melakukan pertempuran terakhir. Dan setelah memancarkan cahaya kemuliaan yang tidak berujung, semuanya berakhir tragis. Namun ada yang mengatakan jika kematian bukanlah akhir dari orang itu. Dan mungkin roh leluhur ini sudah memutus masa lalunya, kemudian meninggalkan tubuh abadi untuk menjaga tempat ini. Sedangkan roh sejatinya berubah menjadi sebuah benih dan memulai dari awal di dunia luar. Dan suatu hari nanti, dia akan bangkit kembali. Setelah itu pun Cao Yuseng bertanya apa yang sedang Xiahou tunggu. Di sini pun ketiga tetua tersebut hanya bisa mengantar mereka sampai di sini saja. Dan mereka mempersilahkan agar semua klan datang menjemput para jenius mereka masing-masing. Di sini pun terlihat jika setiap klan membawa jenius mereka masuk ke dalam portal untuk ke medan perang. Sedangkan Cao Yuseng merasa jika mungkin gurunya masih tidur entah di mana. Setelah itu pun Wang Changhe, yaitu leluhur keluarga Wang, di ranah self-release datang untuk menjemput Wang Xi. Dan Wang Changhe merasa jika Jin Shan juga memang pantas disebut Jilin abadi keluarga Jin. Karena bakatnya luar biasa dan ditakdirkan tidak akan terkalahkan di dunia. Yang mana mereka mempercayakan Wang Xi kepada Jin Shan juga merasa tenang. Setelah itu Wang Changhe menghampiri 3 bersaudara klan Xi yang adalah keturunan darah berdosa dan tidak ada yang datang menjemput. Terlihat Jin Hao marah mendengar itu dan bertanya atas dasar apa mereka melihat leluhurnya punya kesalahan besar. Wang Changhe pun mengatakan jika semua orang tahu bahwa klan Xi pernah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Namun Xiahou meminta adiknya tidak usah ngobrol dengan Wang Changhe karena Wang Changhe adalah penjahat yang melakukan kesalahan besar dan dibuang ke perbatasan kekaisaran. Dan Xi Yi juga mengatakan jika mantan tahanan yang dibuang ke sini memang penjahat sejati. Namun Wang Changhe tetap mengatakan jika soal darah berdosa klan Xi, semua orang di perbatasan kekaisaran tahu.
Di sini pun Jin Zhen, yaitu ahli kuat ranah self-severing keluarga Jin, mengatakan meski klan Si dulu sangat kuat, namun membuat malapetaka di perbatasan dan melakukan kesalahan besar. Maka dari itu, garis keturunannya menjadi sebuah penanda dan berimbas ke anak cucu. Kemudian Gu Mingdao, yang adalah senior dari Ning Chuan di ranah self-release, mengatakan jika keturunan darah berdosa seharusnya sudah diberantas sejak dulu. Terlihat Si Hao pun marah mendengar hal tersebut. Di sini pun Gu Mingdao mengatakan jika bukan karena Si Hao beruntung menang dalam 10 pertandingan di Langit Merah Besar, maka sudah dari dulu Gu Mingdao akan memberi Si Hao pelajaran. Namun jika Si Hao mau menghapus aib ini, maka Si Hao harus mengganti marganya. Terlihat Cao Yuseng menahan Jin Hao yang sudah sangat emosi, karena Cao Yuseng pun juga tidak punya siapa-siapa yang menyayanginya dan menjemput dirinya. Kemudian Gu Mingdao bertanya siapa yang akan menjemput mereka karena keturunan Meng Tianzeng juga sudah berperang. Akan tetapi di sini Ye Jingxian muncul untuk menjemput mereka. Dan pada Perfect World episode 255, terlihat Si Hao akan menemukan sebuah desa yang mirip dengan desa batu setelah mencapai di perbatasan. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 254 ini. Ternyata Si Hao ini juga nggak egois ya, karena dia rela membagi teknik dari kitab Immortal demi kepentingan 9 langit dan 10 bumi. Dan sebenarnya tempat apa yang akan Si Hao temui itu, kita tunggu saja dalam Perfect World episode 255. Akhir kata, selamat berakhir pekan dan see you next episode.